Ulasan Media. Rekan Dakta, Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada sesi KTT G20 terkait dengan soal ekonomi dan kesehatan global di La Nuvola, Roma, Italia. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengajak semua negara memperkuat arsitektur kesehatan global. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi menjelaskan mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global harus disusun. Hal tersebut mencakup dana, vaksin, obat, alat kesehatan hingga ini dijelaskan tenaga kesehatan yang siap diterjunkan setiap saat untuk membantu negara yang mengalami krisis kesehatan. Nah, seperti apa sebetulnya urgensi atau juga kepentingan rakyat Indonesia dalam KTT G20 yang dihadiri oleh Presiden Jokowi? Kami akan mengulasnya bersama dengan wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Siva. Selamat pagi Pak. Kepentingan seperti apa sebetulnya atau urgensi apa yang bisa diambil dari hadirnya Presiden Jokowi dalam KTT G20 saat ini? Ya betul Mbak Siva. Jadi Indonesia akan memegang Presiden G20 atau G20 yang akan mulai berlaku pada 1 Desember 2021 sampai November 2022. Jadi sebelum mengakhiri jabatannya sebagai presiden, seolah-olah Presiden Jokowi mendapat hadiah di forum internasional sebagai Presiden G20. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa urgensi dan kepentingannya bagi kita sebagai rakyat Indonesia? Nah, tentu saja ini seharusnya posisi Indonesia sebagai Presiden G20 langsung maupun tidak langsung seharusnya bisa memberikan dampak atau pengaruhnya terhadap perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia itu kan memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tinggi G20 ini atau Group of 20 ini sejak didirikannya G20 ini pada tahun 99. Jadi ini sekedar informasi bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 ini terdiri dari 20 negara yang terdiri dari para kepala negara, Bank Sentral dan Uni Eropa. Ini G20 ini dibentuk pada 26 September tahun 99. Pada saat itu Indonesia masih dalam keadaan krisis ya setelah reformasi. Jadi kita masuk dalam salah satu anggota G20. Jadi organisasi ini berfokus pada perekonomian dan keuangan global. Artinya sebenarnya Indonesia di antara negara-negara di dunia termasuk negara-negara Eropa dan Amerika, perekonomiannya relatif lebih baik, tapi berada di bawah gitu. Artinya setelah India. Jadi tetap negara-negara Eropa termasuk Turki itu masih di atas di atas Indonesia tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tapi di Asia kita termasuk yang bagus karena sekali lagi Indonesia walaupun jumlah penduduknya relatif banyak, yaitu kurang lebih 250 juta, tapi Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam. Nah, tapi masalahnya adalah realitasnya sekarang kekayaan sumber daya alam ini tidak sepenuhnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, tapi sebaliknya untuk kepentingan investor asing. Bahkan sekarang ini investasi Cina dalam mengeruk sumber daya alam kita sangat ugal-ugalan ya, dan Indonesia sama sekali tidak mendapat bagian atau manfaat dari investasi
asing yang ugal-ugalan itu, dalam hal ini investasi Cina yang luar biasa masif di Indonesia ini. Nah, jadi tapi walaupun demikian tetap secara agregat perekonomian Indonesia ini relatif lebih baik sehingga masuk menjadi bagian dari negara yang tergabung dalam G20. Dan pada awalnya anggota dari G20 ini adalah para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Nah, tapi kemudian setelah ada krisis ekonomi global pada tahun 2008, para pemimpin negara diikut sertakan, termasuk Presiden Amerika, Presiden Turki, termasuk di Presiden Indonesia juga. Jadi G20 ini adalah merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia dan 79% perdagangan global dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Jadi Mbak Siva, kalau posisi Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi sebagai Presiden G20 ini tidak memberikan dampak terhadap perbaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, akan menjadi sia-sia posisi Presiden Jokowi sebagai Presiden G20 itu. Oleh karena itu, adalah dalam sisa terakhir jabatan Jokowi sebagai Presiden Indonesia sampai 2024, maka dalam waktu yang bersamaan yang dia juga menjadi Presiden G20 harus dimanfaatkan betul untuk memasarkan semua produk-produk atau hasil ekspor dari Indonesia. Sekali lagi, kegiatan perdagangan internasional itu jangan sampai hanya dinikmati oleh para oligarki, tapi hasil dari perdagangan internasional itu, ekspor, terutama ekspor, harus bisa dinikmati untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau partai politik. Saya kira itu intinya dari peristiwa KTT G20 yang berlangsung di Roma tanggal 30 dan 31 Oktober ini. Baik. Jadi berakhir kemarin sebenarnya Mbak Siva. Kita mengundang pendengar untuk memberikan tanggapan terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam KTT G20 ya. Jadi silakan rekan Dakta bisa bergabung bersama kami di 8816363. Seperti apa urgensi dan kepentingan rakyat Indonesia pada KTT G20 yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Nah, tadi Pak Cahaya menyampaikan bahwa G20 ini adalah sesuatu yang strategis bagi Indonesia. Posisi strategis ini apa yang bisa dimanfaatkan Indonesia dalam hal ekonomi guna mendongkrak kondisi sekarang akibat berdampak COVID-19 setelah mungkin juga tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga mengalaminya. Posisi seperti apa atau hal apa yang harus diambil oleh Presiden Jokowi? Ya, dalam KTT G20 ini kan Presiden Jokowi bukan hanya didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, tapi juga didampingi oleh dua Menko setidaknya, yaitu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di samping Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Artinya keberadaan para pembantu Presiden ini tidak sekedar seremonial untuk menghadiri G20 itu, tapi harus bisa merumuskan pasca dari KTT ini, yaitu merumuskan hal-hal yang bisa menguntungkan perekonomian Indonesia, yaitu tadi bisa menggenjot hasil ekspor dari Indonesia. Jadi memang pandemi ini kan memberikan dampak hampir ke semua sektor ekonomi ya. Yeah. Bukan hanya kegiatan ekonomi di dalam negeri, tapi sebenarnya perdagangan, kegiatan ekspor impor juga ikut terpengaruh dengan adanya pandemi global. Nah, sekarang dengan seiring menurunnya penyebaran COVID-19 ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk merecovery perekonomian nasional
yaitu dengan memanfaatkan posisi Indonesia di G20. Nah, dengan misalnya menggenjot kegiatan ekspor, diharapkan neraca perdagangan kita akan positif. Artinya kegiatan secara gampangnya, kegiatan ekspor ini diharapkan akan lebih banyak ketimbang impor. Nah, ini dampaknya terhadap devisa, Mbak Siva. Jadi cadangan devisa kita akan meningkat sekiranya kegiatan ekspor itu lebih banyak ketimbang impor. Kira-kira begitu, Mbak Siva. Nah, kalau cadangan devisa kita, cadangan keuangan devisa kita lebih banyak, sekarang ini jumlahnya kurang lebih 130 miliar dolar ya, sekitar itu. Itu akan banyak dipakai untuk kegiatan pembangunan nasional. Jadi sekali lagi semua itu bisa terjadi kalau upaya-upaya hukum memberantas korupsi di dalam negeri juga harus gencar dilakukan. Jangan sampai ini menjadi paradoks ya. Di satu sisi ada upaya untuk meningkatkan ekonomi nasional, mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan investasi, tapi pada saat yang sama banyak terjadi kegiatan korupsi. Tapi memang dalam banyak kasus peningkatan pembangunan dan investasi ini juga biasanya juga diiringi dengan praktek-praktek haram korupsi itu. Nah, kalau perangkat hukumnya tidak tegas atau hanya sekedar undang-undang korupsi itu di atas kertas, tidak betul-betul diimplementasikan secara konsekuen, maka praktek korupsi akan tetap terjadi gitu. Jadi ini jangan sampai upaya untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat kemudian justru juga diikuti oleh peningkatan kegiatan korupsi gitu. Nah, itu yang harus dicegah. Jadi seharusnya kita membangun bersama untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia gitu. Jangan sampai ini kegiatan pembangunan dilakukan secara bersama-sama tapi dinikmati oleh segelintir orang. Hanya oleh 10 konglomerat misalnya. Nah, itu kan tidak fair, tidak adil gitu. Sementara dalam founding father kita sudah merumuskan bahwa ini kita ingin menciptakan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang adil dan makmur. Nah, itu sebenarnya tujuan para pendiri bangsa ini begitu, yang kemudian dirumuskan dalam perjalanan bangsa. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan dulu di zaman Orde Baru ada yang namanya Repelita. Nah, sekarang mungkin namanya RPJM gitu ya. Rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang. Nah, semua rezim, semua pemerintahan memiliki kerangka kerja framework untuk melaksanakan pembangunan. Tapi masalahnya itu tadi ada penyakit dalam pembangunan nasional itu, yaitu tadi penyakit korupsi. Nah, kalau perangkat hukumnya tidak tegas dan adil, maka praktek korupsi itu akan terus terjadi gitu. Dan yang dihadapi Indonesia sekarang adalah praktek oligarki yang sangat luar biasa. Oligarki ini adalah ada dan makin masif karena ada pengusaha yang menjadi penguasa atau penguasa yang menjadi pengusaha. Kita tahu sendiri bahwa banyak sekarang di DPR itu pengusaha yang menjadi politisi. Nah, mereka menjadi politisi itu mungkin hanya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah supaya kebijakannya itu menguntungkan perusahaannya, golongannya. Nah, itu yang terjadi, Mbak, sehingga rakyat biasa yang menjadi korban. Mereka dipajakin terus, sementara hasil pajak itu hanya untuk kemudian dikorupsi dan sebagian dipakai untuk membayar utang luar negeri. Utang luar negeri kita ini sekarang sudah lebih dari 8.000 triliun. Nah, ini tentu akan membebani siapapun nanti presidennya akan datang dan pasti akan membebani generasi bangsa Indonesia. Sekarang setiap bayi yang lahir langsung berdasarkan hitung-hitungan beberapa ahli ekonomi, setiap bayi yang lahir di Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta yang sudah berkeluarga, dari yang bayi yang lahir dari yang orang melahirkan itu langsung menanggung beban utang 20 juta kurang lebih lah kira-kira begitu, Mbak Sipa. Ini kan
sangat memprihatinkan gitu loh. Itu saya kira tugas Presiden Jokowi dalam posisinya sebagai Presiden G20 gitu, Mbak. Baik, Pak Cahya, terima kasih waktunya berbincang bersama Dakta. Sama-sama, Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.